Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini, Aisyah dan Lala rencananya akan pergi berenang ke salah satu hotel yang ada di kota Banda Aceh. Mereka nantinya akan berenang di Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh. Bagaimana keseruan mereka berenang hari ini? Jangan lupa terus aja saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Nah, kita udah nyampe di hotelnya dan langsung menuju ke kolam renangnya. Oh iya adik-adik, biasanya untuk berenang di sini kita harus membeli tiket seharga Rp50.000 plus sudah gratis dengan bakso. Tapi karena sedang liburan jadi ada promo nih, sehingga kita hanya membayar sebesar Rp30.000 per orang saja, tapi tanpa ada makanan tambahannya. Dan seperti biasa juga, karena masih dalam keadaan pandemi, jadi sebelum memasuki area kolam renang, sebaiknya kita juga mentaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan tetap menggunakan masker. Dan hotel ini sendiri juga lumayan nih guys luasnya, sehingga kita juga harus memasuki area parkir dan juga melewati basement. Dan akhirnya kita juga tiba di dalam kolam renangnya. Dan ternyata karena memang sedang liburan jadi lumayan rame nih guys. Sementara kolamnya juga agak sedikit kecil. Dan setelah membeli tiketnya, Aisyah dan Lala serta sepupunya juga langsung mengganti pakaian dari pakaian biasa menjadi pakaian renang, tentunya juga di ruang ganti khusus pakaian anak. Ruang ganti pakaian perempuan dan laki-laki itu dipisahkan dan berbeda ruangannya. Sehingga di sini Aisyah dan Lala juga harus berganti di ruangan yang berbeda dengan sepupunya. Setelah berganti pakaian, akhirnya Aisyah dan Lala juga nyemplung deh ke dalam kolamnya. Nah, di sini kita bisa lihat kolam renangnya ternyata juga agak kecil, dan di sini ada ruang mandi yang terpisah yang terdiri untuk kolam renang anak-anak berusia 2 tahun dan juga kolam renang anak yang sudah bisa berenang dengan kedalaman sekitar 150 cm. Ternyata ada yang lupa nih guys, Aisyah dan Lala lupa nih membawa ban untuk berenang dan mereka hanya cuma membawa kacamatanya aja.
sana sama juga dalamnya? Oh, berapa meter ya? Adik belajar di pinggir-pinggir aja. Coba adik pegang dulu. Tes dulu kemana? Hah? Udah di tangganya aja. Gimana mau berenang? Adik pegang di situ. Coba Kak ajarin kayak mana dia berenang. Adik tidak bisa berenang. Nah, Lala dan sepupunya itu berenang di kolam renang yang kecil ataupun dangkal. Sedangkan Aisy mencoba berenang di kolam orang dewasa yang agak sedikit dalam. Tapi hati-hati tetap dalam pengawasan orang tua. Nah adik-adik, kalian pernah gak sih punya pengalaman berenang? Kalau punya, silahkan dibagi pengalamannya di kolom komen di bawah ini. Berenang adalah aktivitas air yang sangat menyenangkan bagi orang-orang dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Di situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak orang tua yang tidak berani mengajak anaknya bermain di dalam kolam. Hal ini sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan karena virus corona tidak bertahan dalam air yang mengandung kaporit apalagi klorin. Manfaat berenang itu banyak sekali untuk anak-anak, terutama menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas, serta meningkatkan stamina, keseimbangan, dan juga postur tubuh anak. Nah, manfaat berenang yang lain untuk anak itu tidak hanya soal fisiknya saja, karena olahraga ini juga dapat membantu anak untuk melatih otot, menjadi lebih percaya diri, dan juga bisa mengikuti beberapa instruksi. Selain itu, belajar berenang sejak kecil juga akan membekali tubuh dengan skill bertahan hidup yang cukup krusial di dalam air. Hal ini akan membuat anak-anak punya pengalaman lebih banyak di dalam air apabila sewaktu-waktu berada dalam kondisi darurat. Dan berenang juga dapat mengurangi risiko tenggelam pada anak-anak. Namun, anak-anak yang sudah pandai berenang sekalipun itu juga harus selalu berada dalam pengawasan orang tuanya saat mereka berada di dalam air. Gerakan saat berenang sangat membantu perkembangan saraf otot di bagian korpus. Itulah mengapa berenang bisa meningkatkan fungsi kognitif atau kemampuan berpikir pada anak. Hal ini juga akan berpengaruh pada kemampuan membaca, berbahasa, pembelajaran akademis, hingga kesadaran spasial.
berenang yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas tidur anak menjadi lebih baik. Karena tak perlu heran apabila setelah berenang anak-anak akan makan lebih lahap dan juga tidur lebih nyenyak. Karena energi yang dikeluarkan pada saat berenang membuat mereka itu akan lelah, sehingga itu membuat tidurnya lebih nyenyak dan juga kualitas tidurnya lebih baik. Nah, akhirnya setelah puas berenang dan bermain-main di dalam air, Aisyah dan Lala juga akan pulang. Dan seperti biasanya sebelum pulang setelah berenang, Aisyah dan Lala juga menikmati aneka hidangan karena perut mereka sudah sangat lapar. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.